Islam ya. Istilah pertama di situ Musa alaihissalam menyampaikan kepada Fir'aun supaya melepaskan Bani Israel. Lalu Fir'aun diajak oleh Musa mengikuti kitab Allah, dalam hal ini Taurat ya, karena memang kalam Allahnya waktu itu Taurat, dengan jaminan wassalamu ala man ittaba'al huda, akan selamat orang yang berada di atas al-huda, yakni pedoman alias petunjuk Allah di dalam Taurat. Kemudian poin kedua, di sana ada istilah ulin nuha. Al-Quran menyebut setidaknya 3 istilah yang berkaitan dengan optimalisasi fungsi nalar dan hati. Ulil albab yang terkenal, ulil absor, yang ketiga tadi ulin nuha. Jadi kita belajar untuk menjadi 3 karakter ini, ulil absor, ulil albab, ulin nuha. Jangan menjadi yang keempat, ulin baik. Ya kan, kita harus belajar menjadi ulil albab, harus berikhtiar ulil absor. Yang ketiga ulin nuha. Nah yang keempat nggak usah diikuti, ulin baik gitu. Ayo ulin baik gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tema kita pagi ini adalah al-aqidah wal asar fil ibadah, jejak nyata akidah di dalam ibadah seperti apa. Seperti yang sudah diulas yang lalu, 3 tagline ini harus kita kokohkan: al-aqidatus salimah, al-ibadatus sahihah, dan al-akhlaqul karimah. Kita ambil kalimat yang pertama ini. Mungkin al-ma'rifatu billah belum ya. Kita baru yang pertama, bahwa innama ja'alallahu hadhil aqidah ammatul lil bashar wa khalidatun 'ala ad-dahr lima laha minal asril bayyin wal nafu zahir fi hayatil afradi wal jamaah. Kalimat yang pertama ini yang kita ulas, bahwa akidah itu, kata Syekh Said Sabiq, akan dijadikan oleh Allah sebagai dasar dalam konteks pengembangan pribadi. Pembahasan ini yang pertama ada 4 poin paling tidak ya. Yang pertama, akidah itu bersifat universal, ammatun lil bashar, untuk seluruh manusia. Sepanjang dia bernama manusia harus mengikuti akidah ini, namanya tauhid. Ketika tidak mengikuti akidah tauhid, maka ada sebutan lain, silakan tidak usah marah, kafir gitu. Itu bahasa lainnya. Namanya ammatun lil bashar, bersifat universal, seluruh manusia. Yang kedua, wa khalidatun 'ala dahr, berlaku sepanjang masa tanpa batas kecuali Allah menghendaki lain. Maksudnya akidah akan terus langgeng la ilaha illallah itu sampai kiamat, kecuali Allah menghendaki lain berupa matinya seluruh kaum mukmin. Saat kaum mukmin seluruh dunia mati, maka akidah la ilaha illallah sudah hilang. Saat itulah kiamat terjadi. Dengan demikian, nanti kita lihat hadisnya. Dengan demikian, kiamat itu hanya dirasakan oleh kafirin, zalimin, musyrikin, dan seterusnya. Tidak dirasakan oleh mukminin. Yang ketiga, akidah itu memiliki pengaruh kuat, al-asarul bayyin, dampak nyata sangat jelas, baik konteks ibadah tadi maupun akhlakul karimah. Dan yang keempat, memberi manfaat yang sangat besar bagi pribadi, individu, dan al-jamaat, kelompok. Seperti apa? Kita akan ulas ya satu persatu. Berikut contoh. Yang pertama, akidah itu bersifat universal, alamiah, dalam arti seluruh alam jagat raya harus mengikuti akidah ini. Kita lihat setidaknya 2
dua surat ini terkenal untuk dijadikan nas atau dalil qat'i mengenai konsep akidah itu untuk seluruh manusia. Pertama, Saba ayat 28, surat 34 28 ada kalimat kafatal linnas, bahwa diutusnya seorang rasul termasuk Rasulullah SAW bersifat umum. Perbedaannya, nah di sini kalimatnya beda ya. Mungkin saya kaitkan dulu ya dengan surat Al-Kautsar ayat 1, inna a'tayna Al-Kautsar. Itu surat Al-Kautsar atau surat inna a'tayna? Al-Kautsar ya, bukan inna a'tayna. Karena masyarakat pasti inna a'tayna itu lebih mengenal nama awal suratnya. Nah, salah satu tafsiran kalimat Al-Kautsar yang paling dominan memang Al-Kautsar itu salah satu sungai, salah satu lembah, salah satu telaga di surga, namanya Telaga Kautsar ya, salah satunya. Tapi ada tafsiran dari Syekh Al-Utsaimin bahwa Al-Kautsar itu al-khairu, kebaikan yang kasirun, yang sangat banyak. Jadi Al-Kautsar itu kenikmatan, kebaikan yang sangat berlimpah, nyaris tanpa batas. Nah, saya kutip atau poin hadisnya. Beliau dikatakan oleh Allah mendapatkan Al-Kautsar karena memiliki 5 nikmat yang tidak diberikan kepada nabi lain. Nah, gitu kira-kira. Nanti masuk ke surat 34 28 ini ya. Tentu tidak saya ambil semua karena bukan fokusnya, mungkin lain waktu. Al-Kautsar itu mengutip hadis bahwa ada 5 nikmat yang tidak diberikan kepada nabi manapun sebelum beliau. 2 yang saya kutip. Pertama, kalau nabi dan rasul sebelumnya hanya khusus lil qaumihi atau li qaumihi, untuk kaumnya, berarti lokal ya, terbatas. Kalau beliau lil alamin atau linnas tadi, tidak lil arabiyyin, itu jelas Pak. Jadi bukan kafatan bukan kalimatnya kafatan linnasi fil arab misalnya, enggak, tapi linnasi dalam pengertian umum, seluruh manusia harus mengikuti akidah beliau. Itu salah satu makna Al-Kautsar. Atau di surat Al-Anbiya'nya menyebut dengan illa rahmatan lil alamin. Ini bukan rahmatan lil arabiyyin atau rahmatan lil indonesiyin, bukan, tapi lil alamin. Maka selama dia manusia di jagat manapun, dia harus mengikuti akidah ini, tauhid. Jika tidak, tadi konsekuensinya disebut dengan orang yang mengingkari, orang yang menutup diri. Yang kedua, Al-Kautsar dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin tadi adalah kalau Nabi dan Rasul sebelumnya tidak dihalalkan ghanimah, kalau Rasulullah SAW dihalalkan untuk mengambil hak dari ghanimah atau rampasan perang. Sebab salah satu hadis yang menerangkan itu ada di dalam Riyadhus Shalihin ketika Nabi Yosua, bukan Joshua Herman ya, bukan, Nabi Yosua atau Nabi Yusa bin Nun diangkat jadi nabi, kemudian dia berperang, lalu sampai waktunya menjelang zuhur belum juga, menjelang asar belum juga menang, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah tahanlah matahari sampai kami menang. Terus diberi, intinya menang, dapat ghanimah. Tetapi kemudian ghanimah itu dihancurkan oleh api yang Allah kirim. Kenapa? Karena bisa menjadi bagian dari penyebab kelalaian seseorang dalam ibadah kepada Allah. Buktinya hari ini kalau sudah berlimpah ghanimah tanda kutip harta,
suka lupa dengan sang pemberi karena kita menikmati pemberiannya, sehingga masuklah ayat alhaakumut takasur hatta zurtumul. Kita baru ingat setelah berbaring di liang lahat. Oh, mati saya. Oh, stop. Itu kebanyakan kita baru ingat bahwa saya udah mati sekarang. Ingat la yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dia baru ingat yang dia perbuat. Saya lupa belum berbawa amal ini. Di situ dia bilang Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan hamba ke dunia. La'ali a'malu sholihan, saya akan beramal soleh. Karena selama ini lupa oleh at-takasur. Maka perlunya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr di sini. Perlu ada yang mengingatkan, saling memotivasi. Ayo jangan lupa, ayo. Asok we mangga dipayun. Ciri khas kita kan gitu. Mangga dipayun, bari cicing we gitu. Itu gambaran kita kebanyakan ya. Baik, kembali sini Bapak Ibu. Jadi poin pertama, kafatal linnas, jadi universal, ammatul lil bashar, dengan kaitan yang sudah disebutkan tadi, menunjukkan bahwa akidah itu tidak hanya untuk etnis tertentu, tapi untuk seluruh etnis manusia dimanapun berada. Yang pertama. Yang kedua, ini hadisnya ya, kita kutip. Kekal sepanjang masa, khalidatun alad dahr, kecuali Allah mengendaki lain. Hadis ini menerangkan bahwa akidah la ilaha illallah ada batas waktu seiring dengan dimatikannya orang-orang yang beriman. Kita lihat ya, Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW yaqul ta'tiyahumus sa'ah, kiamat itu akan datang, pasti datang. Dalam Al-Quran, penggambaran sesuatu yang bersifat pasti biasanya banyak tanda baca. Bisa pakai inna ditambah la-nya, inna atiyata atau la ayat lisa'ah misalnya. Bisa pakai iza. Nah, makanya seluruh penjelasan kiamat apabila pasti pakai iza karena bersifat pasti. Tidak ada satu gambaran ayat tentang kiamat pakai sesuatu yang bersifat mungkin. Iza itu pasti, beda dengan in yang mungkin sifatnya. Maka adakah ayat Quran tentang kiamat menggunakan kalimat in ja'a? Gak ada. Iza ja'a. Atau contohnya ya, paling banyak di At-Takwir tuh, iza syamsu kuwirat. Gak ada kalimat ini syamsu kuwirat. Sebab iza itu pasti, kiamat itu pasti. Kalau begitu, ketika Quran mengatakan iza ja'a ajaluha, apabila ajal datang kepada seseorang, pasti apa mungkin? Pasti, ajal pun pasti datang. Itu penegasan Quran ya. Baik, kembali ke ta'tiyas sa'ah. Summa yab'atsullahu rihan karihil misk. Lalu Allah mengutus, mengirim, menghembuskan rihan, angin. Karihil misk, yang aromanya seperti minyak kasturi, misk. Rih itu menggambarkan aroma, angin itu harum. Masuha masul harir, yang menyentuh apapun dengan sangat lembut, selembut sutra. Masul harir. Jadi bisa disimpulkan angin itu satu, aromanya harum. Harum sekali Pak. Yang kedua, masul harir, sentuhannya lembut luar biasa, bukan angin gelebuk gitu istilahnya, tapi angin yang spoi-spoi, lembut dan harum. Datang dari mana? Ada dua riwayat. Yang satu menyatakan, mungkin lebih rinci nanti ya pembahasan tentang rukun iman yang keenam, yang kelima, atau ma'rifatul akhirah yang nanti kita bahas.
Angin itu datang dari satu min kibali Syam, dari arah Syam yang sekarang ramai ini Pak, Damaskus, Suriah atau Suriah, Yordania, itu dari situ area datangnya angin yang tadi ya, rihil misk dan masul harir. Yang kedua ada juga menyebut datang dari min kibalil Yaman, dari Yaman. Jadi berputar ke seluruh dunia, berhembus. Apa kata Rasul? Fala tatruku nafsan, tidaklah akan tertinggal jiwa. Maksudnya pasti mati. Siapa? Fi qalbihi, orang yang dalam hatinya minal iman, punya iman. Misqalu habba, meskipun iman itu sepele alias kecil sekali atau ringan gitu ya. Selama dia mengimani Allah, maka matilah saat itu. Ketika menghirup angin yang beraroma tadi atau angin yang lembut. Nah, illa qabadathu, kecuali pasti mati katanya. Jadi pasti tercabut nyawanya siapapun, laki, perempuan, anak, dewasa yang dalam hatinya punya iman misqalu habbah, meskipun imannya sepele. Lantas kalau begitu, adakah sisa manusia? Ada. Ya baqa syirarun nas alaihim. Yang tersisa adalah orang-orang yang syiror, yang buruk, bukan buruk rupa, tetapi akidah. Sehingga yang mukmin mati semua saat itu, yang tersisa adalah kafirin, zalimin, musyrikin dan seterusnya. Kalau begitu jelas kan kesimpulannya? Ketika mukmin itu mati semua pada saat yang sama, mungkin ada yang bertanya, terus yang nyolatin siapa? Sudah nggak berlaku pas syariat. Karena nanti, apa mungkin orang kafir menyolatkan orang mukmin? Mungkin kan? Maka nanti Allah dalam riwayat itu mengutus burung-burung untuk melempar memakan mayit-mayit mukminin, lalu hujan sehingga bau anjirnya hilang. Allah alam ya, kira-kira begitu gambarannya. Nah, yang ingin kita tekankan adalah berarti huru hara petaka kiamat di mana manusia menjerit hanya dialami oleh kafirin. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insan, yang disebut al-insan di situ manusia. Wa qala al-insanu malaha, apa ini? Bergerak menjerit kan? Saking paniknya bagaimana kiamat terjadi. Kalau kita gambarkan, Masya Allah, dari atas langit pecah, matahari juga sama, berkeping-keping. Dari bawah bumi retak gempa sedemikian besar, gunung ikut meledak, laut wa idzal bikharu fujirat, laut naik pasang menghantam apapun yang ada, lalu lari kemana? Itulah gambaran ngerinya kiamat ya. Kedua, jadi akidah sekali lagi ya, kekal sepanjang masa kecuali Allah menghendaki. Maka dalam kondisi seperti itu biasanya baru orang bertobat, tapi terlambat. Karena pintu tobatnya sudah tertutup. Kapan? Saat matahari sudah terbit dari barat, tertutup sudah untuk ini tuh betul ilaik gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, akidah itu berpengaruh sangat nyata, al-asarul bayyin. Ketika akidah kuat, iman kuat, otomatis amilus sholihat pasti. Begitu pula ketika amanu kuat, dalam konteks mencari nafkah pun pasti memiliki tingkat hati-hati. Jadi ada hubungan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita tilawah Quran akan selalu mendapatkan amanu lebih dulu. Entah amanu dikaitkan dengan amilus sholihat, entah amanu dikaitkan dengan ittaqau. Sejauh yang saya tahu tidak ada ayatnya yang mengatakan walladzina taqau amanu. Selalu walladzina amanu wattaqau.
Jadi amanu dulu sebagai basis, sebagai dasar, baru ittaqau. Karena ittaqau itu aplikasinya, sedangkan amanu adalah fondasinya. Semakin kokoh, kuat, bersih amanu, insya Allah harusnya muncul bentuk nyata lewat ittaqau. Nah, salah satu dampak nyata tentang ini adalah seorang mukmin selalu merasa yakin bahwa konsep al-mas'uliyah, pertanggungjawaban itu pasti. Al-mas'uliyah itu namanya pertanggungjawaban. Surat yang terkenal, yang sering dibaca mungkin ya, adalah summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pasti kalian akan ditanya, pasti. Apa yang ditanyakan? An-na'im, nikmat-nikmat. Kapan? Yauma izin, pada hari itu, yakni kiamat. Kiamatnya tiupan kedua. Karena kiamat ada dua tiupan, pendapat yang lebih populer. Tiupan pertama namanya nafkhatul nafkhatul wahida alias nafkhatul fana. Tiupan pertama itu tiupan kehancuran. Ya tadi itu. Jadi kalimat iza zulzilatil ardu zilzalaha, idza syamsu kuwirat, idza sama'u syaqqat, itu masuk kategori nafkhatul ula atau nafkhatul fana. Tiupan kehancuran. Sedangkan tiupan kedua nafkhatus tsaniyah atau tiupan al-ba'as, tiupan kebangkitan. Jadi setelah hancur orang pasti hidup lagi. Nah, ketika hidup lagi itulah terjadi proses mas'uliyah, pertanggungjawaban, di mana prosesnya sangat panjang dan mengerikan. Makanya kiamat lazim disebut dengan yaumun asir, hari yang sangat sulit, atau yaumun azim, hari yang sangat berat. Masya Allah. Makanya orang yang yakin dengan itu gak mungkin mengambil 300 triliun. Takut pasti. Tapi kalau dia tidak yakin dengan itu, asa bodoh lah gitu. Termasuk pengambil keputusan hukumnya akan hati-hati. Inilah keprihatinan kita ya, bahwa yang mengambil 300 triliun 6,5 tahun, yang kemarin mencuri ayam gitu ya 5 tahun, mending mana Pak? Mending 300 triliun tok cuma 6,5. Itu pun nanti remisi ya, remisi Natal, remisi tahun baru, remisi Agustusan, ujung-ujungnya setahun setengah ini rawasnya diurang. Tapi akhirat silakan kalau sanggup membawa. Oke, kembali sini Bapak Ibu. Nah, hadis ini saya kutip dengan maksud mempertegas bahwa manittaqa, orang yang bertakwa dengan dasar iman yang tadi kuat, insya Allah pasti memiliki tingkat kehati-hatian untuk tidak mau terjebak dalam hal haram. Jangankan haram, subhat pun dia lebih baik tidak. Mari kita lihat. Kata Rasulullah SAW, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram pun jelas. Kehalalan jelas dalilnya, keharam juga jelas, Quran maupun sunnahnya. Wa bainahuma mustabihat, dan di antara al-halal wal haram itu ada yang mustabihat, yang samar, yang masih perlu pendalaman. Nah, di sini kalimatnya Pak, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengerti, tidak peduli. Makanya jangan kaget kalau muslim sekalipun lalu mengatakan, aduh, peloraan yang anu halal ayeuna mah, nu haram ge. Nah, itu kira-kira. Kalimat itu menunjukkan ini orang salah persepsi. Berarti mindsetnya mindset bodoh. Innahu kana zaluman jahulan.
Orang yang konsepnya bodoh pasti menggunakan kalimat itu. Tapi bagi yang mengerti bagaimana menyelesaikan masalah hidup, insya Allah akan menjauhi konsep itu. Dia akan menggunakan konsep, saya menyebutnya fangsob wa farghob. Surat apa Pak? Yang ada fangsob farghob, al-insyirah. Fangsob farghob itu dua konsep yang sangat indah bagi saya untuk menyelesaikan persoalan hidup, antara lain tentu ya. Fa iza faragta wa ila rabbika, itu gabungan yang sulit dipisah. Pakai saja itu. Fa iza faragta fansab, bila sudah mengerjakan sesuatu kegiatan yang ini, ayo cari kegiatan yang lain. Artinya ritme hidup kita itu harus aktif. Aktif bukan pasif. Itulah fangsob, terus berikhtiar. Ada yang menafsirkan fangsob itu ibarat menegakkan benang basah. Mustahil loh. Nah itu gambarannya. Sampai sedemikian rupa fangsob maksimal, atau bahasa lokalnya sampai titik darah penghabisan. Atau kalau bahasa iklannya sampai tetesan terakhir. Itu namanya fangsob. Maksimal sekali. Tapi tidak melupakan farghob. Ketika kita fangsob saja, kesombongan muncul. Farghob itu menggambarkan rasa butuh kepada Allah, wa ila rabbika farghob, dan kepada Tuhanmu berharaplah terus. Jadi farghob itu penuhi hatimu dengan pengharapan. Itulah farghob. Kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak mengerti, tidak tahu, tidak peduli perkara mutasyabihat itu. Sehingga jangankan yang syubhat, yang haram bagi mereka sudah biasa. Maka jangan kaget, saya katakan kemarin ya, bahwa ada ibu-ibu yang pakai kerudung tapi jual daging anjing atau daging babi. Ketika ditanya, kenapa ibu jual? Loh, saya kan nggak makan. Dia pikir haram itu sekedar memakan langsung. Ya Allah, sampai segitunya. Itu gambaran betapa la ya'lamuhunna ya. Nah, tapi ada kalimat sini, famanittaqas syubuhat. Tapi bagi orang yang takut akan melindungi diri dari as-syubuhat, untuk apa? Istabro'a, supaya din agama dia, irdihi kehormatan dia, istabro'a, terbebas dari hal-hal yang haram tadi. Nah kita berharap seperti ini, berlatih sama-sama untuk berhati-hati terkait dengan persoalan apa yang kita makan. Sedikit saya keluar dulu ke hadisul arba'in yang menceritakan tentang seseorang yang tawilus safar, melakukan perjalanan jauh. Singkatnya gini Bapak Ibu, Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh panjang, perbekalan habis, tersesat di tengah jalan. Dia tidak tahu arah mata angin, habis perbekalan, menderita, rambutnya kusut masai, debu meliputi wajahnya, menderita pokoknya. Lalu dia mohon kepada Allah sambil yamuddu yadaihi ilas sama, itu kalimat, sambil menengadahkan tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu kan yang namanya berdoa itu untuk dikabulkan antara lain dengan kesungguhan. Apa kata Rasulullah? Anna yustajabula. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa dia sementara mat'amuhu haramun, makanannya haram, mashrabuhu haramun, minumannya haram, malbasuhu haramun, pakaian yang dikenakannya haram atau diperoleh dengan cara yang haram. Jadi kata Rasul, dia sia-sia, tidak dikabulkan. Maka kalau kita berdoa, tidak melulu berdoa, yang perlu kita perhatikan tadi,
apa yang kita makan ini halal atau haramnya. Itulah famanitako. Jadi kita belajar di situ bagaimana ittaqo. Contoh lagi yang tidak mengerti. Di daerah saya ada yang seperti ini, Pak. Ini si abang ini suka meminjamkan duit. Berapa, Bang? Kan banyak di kita seperti itu kan. Nah, terus ada orang lokal mencari nasabah. Bang, itu ada yang mau pinjam. Siapa? Ini. Terus saya dapat tuh komisi dia. Ada yang mengingatkan, itu kan muslim, nggak ikutan. Dah saya mah tidak merenten kan, cuma nyari nasabah. Sama apa beda? Tapi karena kebodohannya, ayo itu fakta. Dia mencari nasabah, terus ditunjukkan nanti dapat ke situ, dapat sekian persennya. Kan sama sebetulnya. Kalau dia mengerti famanitaqo, diambil nggak? Enggak. Termasuk ini saking hati-hatinya. Di Ponorogo ada seseorang yang dapat warisan tanah lega luas luar biasa dari ibunya. Tapi dia tahu ibunya dulu pengemis. Dia tidak mau mengambil tanah warisan itu. Kenapa? Saya tahu ibu saya ngemis dulu. Saya takut harta ini tidak halal. Akhirnya diserahkan ke aparat desa. Silakan ambil. Bayangkan, Masya Allah, luar biasa ini orang. Bayangkan tanah begitu ratusan bahkan ribuan meter, dia serahkan ke aparat desa. Pada itu hak dia. Enggak, saya enggak mau ngambil sebab saya tahu dulu ibu saya ngemis. Boleh jadi harta ini banyak berasal dari itu. Uangnya diambil atau digunakan untuk membeli tanah ini dari hasil mengemis. Sementara mengemis yang dilakukan ibunya bukan terpaksa, tapi memang jadi profesi. Makanya dia tidak mau. Bagi saya, subhanallah, famanittaqo, ya Allah, itulah bertakwa namanya. Berhati-hati sedemikian rupa. Yang ketiga, yang keempat, terkait dengan ini terdapat hubungan, ya saya lihat dulu skema. Ada hubungan atau interrelasi di antara segitiga lah sebut saja ya, antara iman atau tadi al-aqidatus salimah dengan al-ibadatus sahihah dengan akhlakul karimah. Ini iman, kualitas iman atau akidah mempengaruhi akhlak, mempengaruhi ibadah, kualitas ibadah pasti ya. Dan itu tadi amanu pasti amilus sholihah pasti. Kemudian iman pun berkaitan dengan moral pasti nyambung tadi ya. Contohnya dalam konteks mencari nafkah atau berperilaku. Di sisi lain ibadah ritual saling terkait. Makanya Musa alaihissalam berkata, Allah berfirman dulu kepada Musa alaihissalam, innani anallah la ilaha illa ana, gitu kan? Fa'budni aqimus sholat li zikri. Itu 3 coba. Mendirikan sholat diperintahkan sebelumnya, aku tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Itu akidah berarti. Maka dengan akidah yang kuat, fa'budni, tunduklah ibadahlah padaku, caranya aqimus sholat. Jadi ketiga segmen ini sulit dipisahkan. Itulah highest values, nilai-nilai tertinggi bagi kehidupan kita, kehidupan setelah mati. Dipisahkannya susah, mustahil. Mari kita lihat beberapa gambaran contoh lainnya. Kita lihat dari ini dulu. Surat-surat ini menunjukkan sholat. Beberapa ayat ini menggambarkan tentang sholat. Saya ambil 2 dulu, 3 mungkin ya. Al-Ankabut, Al-Mu'minun, Al-Ankabut, Al-Ma'un. Al-Mu'minun terkenal sekali bahwa supaya kita meraih aflaha, maka salah satu syaratnya adalah aplikasinya alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Khusyuk sholatnya jelas, meskipun berat Bapak Ibu ya.
Tadi piknik kemana Bu pas sholat? Tempat ke pasar? Tempatnya beli naon. Artinya apa? Memori kita selalu ditarik-tarik kan? Ya itulah apa. Yang penting kita berikhtiar terus. Tidak semua orang juga sanggup 100% ya. Yang pasti terus berikhtiar bahwa khusyuk itu di dalam sholat, bukan di luar, di dalam. Sedangkan ibu perhatikan, bapak ibu perhatikan, al-maun, lalai itu tentang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi sahun, lalainya itu tentang sholat. Berarti nilai-nilai sholat harus muncul dalam kehidupan sehari-hari, yang kalau tidak ada akan muncul peluang wailul lil musallin. Celaka. Sedikit melebar Bapak Ibu. Saya pernah bilang dan pernah saya dapatkan itu dalam sebuah tulisan sekaligus juga valid ya insya Allah, bahwa pimpinan PKI Madiun namanya Muso itu selalu mengutip ayat 4 ini Pak. Dia keliling ke Magetan, ke Ngawi, ke Madiun dan sekitarnya. Fawailul lil musallin, ciloko sopo sing sholat. Ngerti orang? Ciloko sopo sing sholat. Makanya orang kudu sholat. Wes tinggal no. Terus begitu Pak. Karena fawailul lil musallin tanpa menjelaskan sebabnya. Yang namanya orang desa kampung nggak ngerti. Percaya nggak? Percaya. Wawailul lil musallin, dia kutip ayatnya sambil diterjemahkan tadi. Ciloko sopo sing sholat. Wes ora kudu sholat, tinggal lo sholat. Berhasil. Masya Allah. Entah sekarang sedang diazab di kuburnya kali ya. Kau udah mati kan? Jadi ayat ini dia kutip tapi untuk hal yang salah gitu. Tanpa menguraikan apa sebabnya orang itu celaka sholatnya. Alladzina hum dan seterusnya, itu kan sebabnya. Artinya kita pun sebetulnya punya peluang yang sama. Sholatnya celaka, bahkan bangkrut. Seperti hadis yang dibawa. Kalau nilai-nilainya tidak keluar, apa itu? Nanti kita lihat hadisnya ya. Kita lihat hadis yang dibawa. Sebelumnya, sholat itu kata Al-Ankabut harus mampu inna sholata tanha. Nah itulah nilai sholat. Jadi kalau sholat tidak melahirkan tindakan preventif tentang fahsya wal munkar, maka fawailul lil musallin. Contoh Bapak Ibu, seorang mahasiswi Unair melakukan interview atau dalam rangka mencari atau informan ya tentang kuesioner. Dia meneliti di Surabaya itu ada apa yang lokalisasi itu Doli ya. Doli itu kan lokalisasi WTS Pak. Nah, yang diteliti oleh mahasiswi ini adalah hubungan tempat lokalisasi dengan tumbuh kembang UKM. UKM kan dagang yang kecil-kecil itu, pengaruhnya ada enggak? Itu kira-kira ya yang dia teliti itu. Nah, untuk bisa meneliti maka dia mencari sumbernya bukan semata-mata UKM-nya, tapi para pelakunya. Dalam hal ini WTS-nya. Dilakukanlah interview. Menariknya, interview dijanjikan dengan beberapa orang. Salah satunya adalah sebut saja si A. Ketika sedang ngobrol jam 9, interviewnya lama, hampir 3 jam. Jam 9 tiba-tiba zuhur, Allahu Akbar. Apa kata WTS tadi Pak? Mbak, kita hentikan dulu tanya jawabnya ya. Mau kemana gitu Mbak? Saya mau sholat. Hah? Mbak sholat? Ya sholat lah. Loh kok kan Mbak? Saya di sini kerja Mbak, menyewakan rental Mbak, rental. Waduh, Masya Allah. Rental menyebutnya. Saya ini tukang rental. Rental apa Bu? Ya rental gitu lah. Sampai melongo. Astagfirullah.
Kenapa Bang istighfar? Enggak istighfar, ya kaget gitu. Ini yang disebut STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Bagi saya, wailul bukan? Wailul sebab dia tidak bisa sholatnya itu tanha anil faksha wal munkar. Kok bisa? Loh, saya cari nafkah, Pak. Saya cari nafkah buat anak saya dengan cara merentalkan ini. Saya nggak punya yang lain yang saya rentalkan, ya ini saja. Jadi wes ora popok. Ya Allah, ya Rahman. Itu gitu ya. Makanya hadis seperti ini kita sambungkan nih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW mendefinisikan muflis, bangkrut. Hadis lengkapnya ini. Beliau menerangkan, bertanya dulu ya, atadruna mal muflis. Beliau bertanya, tahukah kalian siapa yang disebut bangkrut? Saya kira saya, Bapak Ibu, kalau dijawab pasti jawabannya sama. Bangkrut itu orang yang tidak punya duit kan? La dirhama lahu wala mata'. Tidak punya uang, tidak punya harta, pasti sama ya. Tapi oleh Rasul definisinya bukan itu. Maka beliau mendefinisikan innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut di antara umatku. Kata-kata min ummati bagi saya perlu digarisbawahi karena boleh jadi di antara umat beliau ada yang bangkrut, boleh jadi ada yang tidak, gitu kan? Kita tinggal masuk yang mana? Tentu berikhtiar untuk tidak masuk yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia membawa laporan berupa bisolatin wasiyamin wazakatin. Jadi dia laporkan sholatnya, dia laporkan saumnya dan zakatnya. Ya Allah, ini sholat saya, zakat saya, saum saya. Tapi dia tidak sadar bahwa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza. 5 perkara dia bawa juga di balik laporan tadi yang merusak sholat, saum dan zakatnya. Apa yang 5 perkara sehingga membuatnya bangkrut sholat, saum dan zakatnya? 1. Syatama hadza, mencaci maki, mencela, menghina keadaan. Sholat tapi masih mencaci maki, mencela keadaan. Misalnya pas beres Jumatan pulang ke rumah, mau beres makan, mau pergi lagi, hujan, goblok hujan, Gak kan hujan tuh? Ada? Ya, nah sholatnya masih gitu bukan apa misalnya alhamdulillah hujan, enggak ya, goblok hujan, gak usah. Itu bagi saya masih syatama, mencaci maki keadaan. Tidak perlulah mestinya. Karena al-mu'minu laisa bil'an, kata Rasulullah SAW. Mukmin itu bukan pencaci maki. Tadi kembali lagi, sholat itu tanha anil faksha wal munkar. Yang kedua, safakat dama, melakukan pembunuhan atau pertumpahan darah. Pembunuhan kalau kita kaitkan dengan istilah yang hari ini disebut bagian dari fitnatul akhlas. Fitnah akhir zaman itu ada 3. Mungkin lain waktu kita ulas ya. Salah satunya adalah fitnatul akhlas. Apa itu fitnatul akhlas? Fitnah di mana terjadinya perampokan, pembunuhan, peperangan itu akan semakin ramai. Jadi kalau sekarang ada pembegalan itu bagian dari itu. Fitnatul akhlas ya. Nah, membunuh itu bisa menghancurkan sholat, saum, kecuali dengan benar tentu ya. Kan di dalam Quran tidak sedikit kan ayat yang mengatakan salah satu karakter ibadur rahman menurut surat Al-Furqan apa? La yaqtulunan nafsallati, tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Berarti ada enggak membunuh yang dibolehkan? Ada. Dia tidak. Safaka dama hadza. Dan orang pertama yang melakukan safaka dama hadza adalah Qabil, membunuh
Habil. Itu orang pertama. Sehingga kata Rasulullah SAW, setiap kali ada kasus pembunuhan hari ini, maka dosanya mengalir kepada Qabil, karena dia yang menjadi pionir atau pelopor. Itu safak Adam. Apakah hari ini banyak? Banyak. Entah kasus waris, ibu membunuh anaknya, anak membunuh ibunya, anak membunuh ayahnya, ayah membunuh anaknya, begitu kan? Banyak sekali waris. Hari ini saja, nah ini sedikit melebar ya. Tadi malam ada seseorang yang konsultasi tentang waris. Susahnya itu meyakinkan anak perempuannya. Jadi ternyata anak perempuan juga bisa rakus loh. Tidak selalu anak laki-laki. Duh ya Allah. Tadi malam sampai hampir 2 jam lebih ya, 2 jam lebih. Saya meyakinkan si Tete ini tetap kekeh hayang disarwakeun. Teh lihat ayatnya. Enggak, pokoknya saya tetap ingin. Ini kan lihat ayatnya. Asa bodoh dengan ayat. Kan bahaya. Masya Allah. Akhirnya tadi malam nggak tuntas, belum tuntas karena tetap kekeh yang bersangkutan. Tetap saya harus berprinsip disamakan. Ini ayatnya, teh baca ayatnya. Nisa 11, lihat tuh, baca sanksinya. Anissa yang 14. Tetap aja enggak, pokoknya tetap saya nggak peduli dengan ini. Padahal dia sudah mengambil 10 miliar dari aset bapaknya. 10 miliar bu sudah diambil, karena memang asetnya 100 miliar. Dia sudah ambil 10 miliar kurang lebih ya, kata laki-laki yang bagus ini, insya Allah beliau hati-hati. Kakaknya enggak. Sudah 10 M dia ambil, tetap ingin juga disamakan. Ya Allah. Itulah tidak punya famani tako tadi ya. Baik, yang kedua, yang ketiga adalah qazafa hadza. Qazafa itu melemparkan tuduhan. Hati-hati, lebih khusus melemparkan tuduhan zina, selingkuh. Maka jangan sampai kita sembarangan, si fulan selingkuh tanpa bukti, nanti kita yang terbalik. Jadi orang yang dicambuk 80 kali. Qazafa, rontok nilai sholatnya kalau masih begitu. Qazafa. Yang keempat, doroba hadza, suka menganiaya pihak lain. Bukan memukuli semata-mata fisik, Pak, tapi juga menganiaya dengan kebijakan, dengan dengan tindakan masuk. Dan yang terakhir yang tadi berkaitan dengan harta, wa akalamal, dia makan harta dengan cara apapun. Atau kalau surat Al-Fajr menyebutnya wa ta'kuluna turotha aklalamma. Itulah akalamala. Di sini Bapak Ibu, jika poin kelima ini boleh jadi waris bisa menjadi perusak nilai sholat kan? Karena tidak sedikit orang yang seperti tadi saya ceritakan, ingin disamakan. Jelas ayatnya, lizakari mislu khazil unsayain. Laki-laki itu serupa dengan 2 perempuan. Kenapa mesti ini ayat? Kecuali kalau laki-laki yang sudah mendapatkan bagian 2 kali lipat itu bilang, setelah ini yaudah teh silakan, ini hadiah buat teteh, silakan. Itu boleh. Bukan enggak, saya tetap ingin disamakan. Kan sama dengan wa akala malahaza. Malah dia kata yang akang ini ya, dia bercerita lanjutna ieu kakaknya ini berani mengubah. Dia punya perusahaan, memang bapaknya punya perusahaan developer, tapi juga termasuk punya perusahaan travel haji. Nggak usah sebutkan namanya ya. Punya travel haji, maju. Aneh gak? Orang yang punya travel haji berarti minimal ngerti gak? Kata kita kan ngerti kan? Tapi kenapa begitu? Nah, itu yang kita ngomong. Aneh ya Allah. Di Jakarta punya cabang, di Bandung juga besar. Kenapa nggak hati-hati gitu? Astagfirullah. Itulah akalamalah. Kalau hati-hati nggak begitu saya. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya.
Ayat 161 Al-Imran menyatakan bahwa mayyaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang korupsi, berkhianat dalam hal harta, ya'ti, dia akan memikul, membawa harta hasil korupsinya pada hari kiamat. Kira-kira ringan apa berat bawanya? Mangga, silakan kalau sanggup gitu. Ya, mayyaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Pertanyaannya, apakah orang-orang maaf yang di masjid juga berpeluang sama? Di Awiligar salah satu masjid di sebuah RW lah, satu RW itu pernah pengurusnya anak muda terjebak mungkin ya sawan Pak 30 juta ngambil uang cancelen masjid selama satu periode dia. Dari mana? Dari cancelen Jumat ambilin. Ternyata ketika terjadi pergantian pengurus, kok nggak ada saldonya masjid habis kemarin? Nggak mungkin. Akhirnya ditelisik, ternyata benar. Tadinya nggak ngaku, tapi ada yang tanya, Ustaz, saya caranya gimana nih supaya tahu? Kami yakin dia yang mengambil, tapi dia nggak ngaku. Enggak, saya enggak. Udah bisa gampang. Pakai apa? Mubahalah. Saya buatkan reaksinya, kita kumpul. Silakan Pak, kita kalau tidak mengaku bahwa Anda mengambil boleh, tapi coba kita mubahalah. Silakan baca. Baru bilang, oh iya saya ngambil 30 juta. Lain di kamari ngomong atuh. Gitu. 30 juta dalam 3 periode. 2 periode ya, dia terus. Tapi begitulah. Artinya apa? Tetap berpeluang akalamala. Itulah tidak ada transparansi. Yang keempat, terakhir adalah memberi manfaat bagi pribadi dan masyarakat. Akidah yang kuat, akidah yang lurus, insya Allah akan membentuk pribadi, kemudian membentuk keluarga, dan akhirnya masyarakat. Maka yang perlu kita bina lebih dulu adalah individu kan Pak. Lau anna ahlal qura itu kan berarti penduduknya. Penduduk itu kan individu, manusianya. Maka dibinalah individu yang ada di situ. Konsepnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau sudah amanu wa taqau, insyaallah tuh barokatin la fatahna alaihim barokatin. Kami pasti buka untuk mereka yang amanu wa taqau barokatin, keberkahan. Nah, salah satu yang bagi saya penting untuk membina individu dalam keluarga adalah diaktifkannya taklim gitu, atau halaqah internal, termasuk pembiasaan tilawatil Quran. Bagi saya tilawah Quran tentu tidak semata-mata tilawah nantinya meningkat menjadi pemahaman ya. Tilawah itu bisa melembutkan hati, bisa melunakkan hati yang keras. Jangan sampai kita seperti orang-orang Bani Israel yang sekedar bangga dengan kitabnya tapi nggak pernah membuka. Karena dampaknya apa? Surat Al-Hadid atau surat 57 ayat 16 menyebutnya la yakunu kalladzina utul kitab. Jangan seperti orang yang diberi kitab, yang punya kitab tapi dalam waktu yang alaihimul amad fatola alaihimul amad, dalam waktu yang sangat lama tidak pernah berinteraksi dengan kitabnya. Akibatnya qasat qulubuhum, hatinya keras. Tapi kalau dengan tilawah insya Allah melembutkan, ujung-ujungnya menguatkan hati ya. Itulah pribadi ya. Nah termasuk di sini bahwa ketika akidah itu kokoh, maka akan menguat apa yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu apa? Engkau ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Intinya ihsan itu muraqabah, yakni punya keyakinan diawasi oleh Allah, sehingga lisannya berhati-hati, tindakannya berhati-hati. Nah kalau kayak gini gimana Bu?
Hadisnya dulu ya. Al-Ahqaf menyebut bahwa kalau orang itu sudah usia 40 arba'ina sana, maka harus melakukan 5 perkara. Kalau sudah 40, apalagi yang 60, apalagi yang 70, apalagi yang gitu ya. Yang 40 saja harus sudah. Berarti tidak boleh menunda. 1, bersyukur. 2, komitmen amal soleh. 3, perbaikan diri. 4, bertobat. 5, berserah diri kepada Allah. 5 itu harus sudah. Supaya apa? Dewasa, semakin kokoh jiwanya. Jangan seperti ini. Apa Bu? Lihat kata-kata. Apa kira-kira Bu? Pengen susunya Syahrini. Itu apa Bu? Ini kan mereka ngobrol nih berdua, membayangkan Syahrini, lalu bilang kata yang ini nih, yang kotak-kotak, pengen susunya Syahrini. Itu kalimat apa? Porno bukan? Allah, itu. Kok sampai segitunya? Ini fakta. Kembali ramai kan semua. Itu kira-kira Bapak Ibu untuk kita bahas hari ini. Jadi mudah-mudahan 4 poin dari akidah pembahasan bisa menjadi penguat bagi kehidupan kita ya. Hati-hati terkait dengan tadi. Insya Allah akan kembali. Kita baru membahas umumnya, baru satu-satu ya. Nanti apa dampak al-ma'rifatu billah dan seterusnya, sehingga bisa mengokohkan pribadi. Barakallah li wa lakum. Mungkin ada yang ditanyakan? Mangga teh, Bu, mangga Bu. Ya. Ya. Oke. Kalau kita merujuk pada kalimat khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, masuk. Perbedaannya adalah kalau jin konteksnya hanya ibadah dalam arti ritual, dia tidak dalam konteks menjadi khalifah, mengelola bumi, memanfaatkannya, memajukannya, menggunakan dan sebagainya. Itu tidak berlaku untuk jin. Tapi kalau dalam konteks ibadahnya, iya, otomatis dia harus mengikuti tata cara. Maka dalam Sirah Nabawiyah dikatakan Rasulullah SAW ketika sedang duduk menerima wahyu di Taif, ada sekelompok jin yang kemudian mendengar, lalu dia menyampaikan kepada umatnya. Dari situ jelas bahwa jin pun sama, hanya jangan membayangkan bagaimana rumitnya adalah dakwah beliau kepada jin, karena susah, beda dengan kita, bahasanya pasti beda ya. Kecuali jin Ciamplas mungkin bisa. Itu berarti. Ya, maaf. Ya. Oke. Pertama, kalau secara hukum ibu berpesan, kemudian pelaksanaannya setelah meninggal, itu namanya wasiat. Kalau hibah, pesan langsung dibagi. Tapi hati-hati kata-kata nanti sama ya, itu berarti hibah dan langsung dieksekusi kalau hibah. Tapi kalau dijadikan wasiat itu nggak boleh. Kenapa? Bisa menabrak aturan. Kalau hibah boleh sama rata bebas, asal semua dapat bagian. Tidak boleh si A dapat, si B dapat, tetapi perlu dipahami bahwa siap-siap untuk menyabarkan mereka supaya saling terima. Mau yang ini, mau yang itu, sama enggak, rame enggak Bu? Jadi hati-hati, karena bisa kasus. Yang penting diingat lagi adalah ketika hibah itu jangan sampai dihabiskan dengan pikiran gini, udahlah supaya beres, habisin aja dihibahkan ke anak-anak. Hak ibu gak dapat, biarin. Itu salah, itu zalim namanya. Zalim pada diri sendiri.
Contoh tetangga, Bu. Suaminya meninggal, saya udah menjelaskan sebetulnya. Suaminya meninggal, rumah warisannya cuma satu rumah itu. Dibagi 4, dia ngontrak. Hebat nggak? Hebat nggak? Jadi dia bagi rumah itu untuk anak-anaknya, dia sendiri ngontrak. Tidak mendapat bagian dari situ. Dia kan dapat 1/8 dari situ, tapi dia biarin. Itu salah. Akhirnya dia ngontrak, susah, repot sendiri. Itu pengambilan keputusan yang keliru. Itu ya. Kemudian wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Perlu dipahami itu. Dan hati-hati, jangan berwasiat ini. Nanti kalau ibu meninggal udah bagi sama rata. Nah, hati-hati, itu salah. Itu nabrak An-Nisa 14. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa may yata'adda hududah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, melanggar ketetapan Allah tentang waris tadi, yudkhilhu naron, neraka. Jadi hati-hati warisan itu, jangan pelek. Itu barangkali. Baik para ibu, kalau tidak ada lagi mungkin sampai di sini dulu insyaallah. Berkaitan dengan tadi kita hibah, tapi seperti yang Ustaz, daripada saya mau ini ribut, udah kita undi aja gitu. Boleh nggak Ustaz? Undi? Ya, supaya jangan ribut. Oh. Kalau saya kasih ini, yang undi ini, tempat maksudnya? Ya, iya tempat. Undi bagian. Ada 3. Saya kasih yang di dagu 1, yang di kulit 1, yang di ini 1. Mereka nggak mau, daripada ribut, ya udahlah. Kalian undi aja sampai menang, sampai dapat dagu 1 boleh nggak Ustaz? Secara prinsip sih dimungkinkan, Pak. Tetapi lebih baik awalnya adalah musyawarahkan terus, menjelaskan. Secara prinsip hibah itu boleh, secara prinsip ya. Asal semua mendapatkan hak, tidak satupun yang tidak, dan tidak boleh ada pilih kasih atau perbedaan di antara mereka. Jadi bagi saya untuk tindakan terakhir bisa itu. Tapi bagi saya proseslah terus meyakinkan supaya terjadi mufakat gitu. Mengikhtiarkan kalau misalnya tetap sulit mungkin bisa dilakukan itu. Dengan catatan tetap semua dapat hak yang sama. Hanya saja sekali lagi jangan sampai dihabiskan untuk orang tua yang masih hidup. Sebab dia pun tetap perlu biaya kan Pak. Dan bisa dari situ diambil. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.